Bab 147. Kamu datang kepadaku hanya untuk mengucapkan kata-kata ini? Chen Ye berkata dengan ringan, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Tepat ketika Chen Ye hendak bangun, Ibu Xia melanjutkan, Ruoswei dan keluarga Qin memiliki kontrak pernikahan, tahukah Anda? Tubuh Chen Ye terkejut, dan dia duduk kembali, pernikahan? Mengapa saya tidak mendengar Ruoswei menyebutkannya? Ini sudah lama sekali. Meskipun keluarga Xia adalah keluarga besar di Provinsi Jiangnan, itu hanya mengendalikan sebagian dari garis kehidupan ekonomi Provinsi Jiangnan. Jika keluarga besar di Provinsi Jiangnan ingin bertahan hidup untuk waktu yang lama, mereka harus memilikinya. Kekuatan seni bela diri, disinilah keluarga Xia lemah. Tentu saja, keluarga Xia juga memiliki beberapa master kuat yang bertanggung jawab, tetapi itu masih jauh dari cukup. Keluarga Qin adalah satu-satunya jalan keluar bagi keluarga Xia. Dalam beberapa tahun terakhir, ayah Xia Ruoswei telah mencari pernikahan dari keluarga Marshal Dao, tetapi tidak ada hasil sampai keluarga Qin muncul. Pernikahan ini diprakarsai oleh keluarga Qin yang mengejutkan kami. Kontrak pernikahan dihitung sesuai waktu, dan masih ada beberapa bulan. Apakah kamu tahu mengapa aku mengatakan ini padamu? Ibu Xia menatap Chen Ye dengan mata terbakar. Chen Ye tidak berbicara, matanya memiliki sedikit rasa dingin, seperti jurang maut. Tanpa dasar. Ibu Xia menghela nafas dan berkata dengan serius, saya tahu Anda mungkin membenci saya pernah melakukan beberapa hal yang saya minta maaf untuk Anda sebelumnya, tetapi semua ini untuk keluarga Xia, untuk Ruoswei. Pernikahan adalah satu-satunya jalan keluar untuk keluarga besar, dan karena pernikahan itulah saya bertemu dengan ayah Xia Ruoswei. Chen Ye masih tidak berbicara, dia tahu betul bahwa apa yang sebenarnya ingin dikatakan Ibu Xia masih akan datang. Ibu Xia telah memperhatikan reaksi Chen Ye, tetapi kecuali jejak niat membunuh di awal, Chen Ye sepenuhnya adalah Gu Jingbubo di belakang. Seolah-olah mengendalikan segalanya. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan sangat serius, Chen Ye, aku harap kamu berhenti dari kehidupan Xia Ruoswei. Jika kamu menyinggung keluarga Qin pasti akan membalas dendam padamu. Meskipun kamu memiliki Wu Xiangning di belakangmu, Wu Xiangning pasti tidak bisa mewakili keluarga Wu sekarang. Keluarga Yao juga tidak bisa membantumu, kamu benar-benar terisolasi dan tidak berdaya sekarang. Bagaimana kamu bisa melawan keluarga Qin yang telah berakar di Provinsi Jiangnan selama ratusan tahun? Saya mengucapkan kata-kata ini untuk kebaikan Anda sendiri. Sebelum masalah ini mencapai keluarga Qin, Anda harus meninggalkan Jiangcheng dan pergi ke tempat di mana tidak ada yang dapat menemukannya. Ini adalah satu-satunya kemungkinan bagi Anda untuk bertahan hidup. Xia Mu berkata bahwa dia hampir meraung dari belakang. Dia tidak egois, tapi untuk kebaikan Chen Ye. Keheningan kembali ke rumah. Hanya suara terengah-engah Ibu Xia yang bersemangat. Tiba-tiba, Chen Ye berkata, keluarga Qin di Provinsi Jiangnan sangat kuat. Ya, itu adalah salah satu keluarga seni bela diri teratas di Provinsi Jiangnan. Dari sudut pandang saat ini, keluarga Wu bukanlah lawan dari keluarga Qin, kata Ibu Xia. Lalu siapa yang lebih kuat, dia atau Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan? Tanya Chen Ye. Ibu Xia terkejut, dia tidak mengerti mengapa Chen Ye tiba-tiba menyebut Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Karena itu tidak lama sebelum acara di platform seni bela diri, dia sibuk dengan pesta ulang tahun, jadi dia secara alami tidak tahu apa yang terjadi di platform seni bela diri. Dia merenung selama beberapa detik dan kemudian berkata, Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan lebih rumit. Ini adalah organisasi khusus. Organisasi ini terkait dengan kepentingan terlalu banyak keluarga seni bela diri, baik keluarga Qin dan keluarga Wu terlibat, dan keduanya hampir tak tertandingi. Dalam hal pengaruh, Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan terlalu kuat. Chen Ye berdiri, berkata, aku mengerti, dan berjalan keluar. Ibu Xia sedikit terkejut, dan dia tidak selesai berbicara, apa yang orang ini lakukan. Dia berpikir bahwa Chen Ye ditakuti oleh keluarga Qin, dan dia pergi karena marah. Dia dengan cepat berkata, Chen Ye, kapan kamu akan meninggalkan Jiangcheng, aku bisa mengatur jet pribadi untukmu. Chen Ye menghentikan langkahnya, tidak berbalik, tetapi mendengus dingin, melepaskan momentum yang luar biasa. Meskipun dunia ini besar, tidak ada kekuatan yang memenuhi syarat untuk membuatku, Chen Ye, merendahkan. Jika keluarga Qin-nya berani datang ke pengadilan untuk kematian, aku tidak keberatan mencabutnya. Pintunya tertutup. Hanya ibu gemetar Xia yang tersisa di rumah. Dia menatap pintu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lantai atas kelas 1 Thomson. Chen Ye dan San Yi kembali ke rumah. Xia Ruoswei berencana untuk datang hari ini, tetapi neneknya akan pergi besok, jadi dia berencana untuk tinggal bersamanya selama 1 malam lagi. Lagi pula, waktu yang dihabiskan dengan orang tua hanya akan menjadi semakin sedikit. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa Xia Ruoswei cukup berbakti. Segera setelah Chen Ye menyalakan TV di ruang tamu, San Yi duduk di sebelah Chen Ye, karena dia mengenakan kemeja bagian bawah, yang sangat ketat, dan langsung menghiasi benda luar biasa di dadanya dengan sempurna.
Chen Zi kecil, katakan sejujurnya, apakah kamu sangat bersemangat ketika Ruosue menciummu barusan? Sangat bangga. Sunny membungkuk dan berkata dengan lembut. Meskipun itu hanya lelucon, Sunny selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Dia menyukai Chen Ye. Sangat suka. Aku menyukainya ketika aku sedang jatuh cinta. Jadi ketika Chen Ye kembali, dia lebih bahagia daripada orang lain. Dia berpikir bahwa Chen Ye hanya miliknya, tetapi sekarang tampaknya semakin kuat dan kuat Chen Ye, semakin banyak wanita cantik di sekitarnya. Sekarang dia tidak berharap Chen Ye mencintainya sendirian, tetapi dia berharap Chen Ye akan selalu memiliki tempatnya di hatinya. Tidak apa-apa, kata Chen Ye ringan. Pria yang bermuka dua. Sunny berkata, saya mengajukan pertanyaan yang sangat serius, Anda harus menjawab saya. Chen Ye terkejut, baru saja akan berbicara, ketika bayangan menutupi matanya, bibir merah Sunny langsung mencium. Chen Ye tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk memblokirnya, tetapi kebetulan menekan benda itu di dada Sunny yang luar biasa. Lembut, hampir mustahil untuk digenggam dengan satu tangan. Bibir merah pergi, dan wajah cantik Sunny memerah, dan dia berkata dengan serius, itu pertanyaannya. Aku menciummu dan Ruosue menciummu, mana yang terasa lebih baik? Kamu tidak bisa membicarakannya, dan kamu tidak bisa mengubah topik pembicaraan. Chen Ye benar-benar tidak menyangka Sunny akan datang seperti ini. Dia tahu bahwa di depan seorang gadis, dia tidak boleh mengucapkan selamat tinggal kepada gadis lain, jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja rasanya menyenangkan bagimu untuk menciumku. Ketika Sunny mendengar ini, wajahnya yang serius langsung tertawa terbahak-bahak. Tersenyumlah seperti bunga. Xiaonzi, aku sangat menyukai sikapmu, jadi hari ini aku berniat membuat udang karang rahasia untuk kamu coba. Udara tenang. Karena keduanya sangat dekat, mata mereka tertuju satu sama lain, dan hormon secara bertahap mengembun. Chen Ye digelitik oleh gadis ini untuk waktu yang lama, dan dia tidak tahan lagi. Tepat ketika dia akan bergerak, Sunny langsung melompat. Dia menekan Chen Ye dengan keras di sofa. Keempat bibir itu rapat-rapat. Lembab. Ujung lidah menuntut satu sama lain dengan kejam. Chen Ye memeluk pinggang Sunny dan perlahan-lahan meluncur ke bawah sampai bokong yang menarik. Bab 148. Puncak Sunny menekan Chen Ye dengan erat, mencium lehernya dan setiap bagian kulitnya. Kayu bakar kering dinyalakan seperti ini. Kemeja bagian bawah Sunny langsung robek oleh Chen Ye, dan sepasang kelinci putih muncul seperti ini, memberi orang dampak yang kuat pada pemandangan itu. Napas keduanya menjadi semakin cepat, dan Sunny bahkan siap untuk mendedikasikan dirinya. Tepat ketika keduanya hendak melangkah lebih jauh, ponsel Chen Ye berdering. Jari-jari Chen Ye mengembun, dan ledakan kiang marah keluar, dan semburan asap keluar dari ponsel, yang benar-benar dihapus. Beberapa detik kemudian, ponsel Sunny berdering di atas meja. 10.000 kuda rumput dan lumpur benar-benar terbang melalui hati Chen Ye. Siapa yang menelepon? Menelepon pada saat kritis ini? Dia mengerti. Sunny ingin mendapatkan telepon, tetapi suara rendah Chen Ye terdengar, tidak perlu pergi. Dia hanya ingin menghancurkan ponsel Sunny dengan kemarahannya yang membuat marah. Sunny tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan lari. Apa yang kamu terburu-buru? Kedua ponsel kita berdering. Seharusnya begitu. Sesuatu yang penting. Aku akan menjawabnya. Suatu saat. Chen Ye mengangguk, melepaskan tangannya, Sunny berdiri, mengambil telepon langsung dari meja, meliriknya, dan berkata kepada Chen Ye, Shen Haihua menelepon. Kemudian, dia mengambilnya, Tuan Shen, ada apa? 3 detik kemudian, wajah Sunny tiba-tiba berubah, dia menutup telepon, mengambil sepotong pakaian dan mengenakannya, dan berkata kepada Chen Ye, itu tidak baik. Sesuatu telah terjadi pada grup Tiansheng. Ayo pergi. Suara itu sangat cepat. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, mengenakan pakaiannya, mengeluarkan kartu SIM dari ponsel yang dibuang, menggantinya dengan ponsel cadangan, dan kemudian pergi ke garasi bawah tanah bersama Sunny. 20 menit kemudian, grup Tiansheng, ruang konferensi. Pintu didorong terbuka secara langsung, dan Sunny dan Chen Ye bergegas masuk. Tuan Ye. Wajah Shen Haihua memucat saat melihat Chen Ye. Dia tahu bahwa dia harus menanggung kemarahan Chen Ye. Tapi tidak peduli apa, dia menerimanya. Sunny duduk di kursi, sementara Chen Ye berdiri di depan, memandang Shen Haihua, dan bertanya, apa yang terjadi? Beri aku penjelasan. Shen Haihua tampaknya beberapa tahun lebih tua, dan menjelaskan, Tuan Ye, pada pukul 8 malam, grup Tiansheng secara paksa diganggu oleh sekelompok orang, dan beberapa pria kuat yang ditempatkan di grup Tiansheng dipenggal dengan kejam. Kunci resep kami adalah itu juga dicuri. Semua informasi penting hilang. Mata Chen Ye menyipit, tidak mungkin. Dia telah menetapkan batasan di brankas tempat informasi resep disimpan, dan itu bahkan lebih merupakan tindakan anti pencurian.
Tanpa kunci dan izinnya, tidak mungkin dicuri. Hanya ada beberapa orang inti di seluruh kelompok untuk dihubungi. Tiba-tiba, mata dingin Chen Ye menembak ke kursi kosong di sebelahnya. Ini adalah lokasi Lu Zewen. Lu Zewen adalah emba dari Universitas Harvard, kura-kura elit, dengan operasi bisnis dan kemampuan perencanaan yang kuat, dan juga salah satu orang kepercayaan yang dibawa oleh Shen Haihua. Dia hanya memiliki akses ke informasi tentang resep. Lu Zewen tidak hadir pada pertemuan darurat ini. Chen Ye berkata dengan marah. Wajah Shen Haihua menjadi pucat, dan dia berkata, Tuan Ye, menurut pemantauan di luar kelompok, Lu Zewenlah yang membawa orang-orang itu. Tanpa otoritas Lu Zewen, orang-orang ini tidak akan mengambil resep dengan mudah. Chen Ye tenggelam dalam pikirannya. Saat ini dia hanya memiliki 2 poin informasi. Pertama, Lu Zewen berkhianat. Ini adalah respons batin dari orang-orang itu. Kedua, kelompok orang itu sangat kuat, dan mereka pasti memiliki beberapa cara untuk membunuh ahli yang dia pindahkan dari Yelingtian. Tuan Ye, masalah ini adalah kelalaian saya. Shen Haihua meminta hukuman. Shen Haihua berlutut tepat di depan Chen Ye. Tapi sebelum lututnya menyentuh tanah, Chen Ye menginjak kakinya, dan ki yang kuat dan menyebalkan keluar dari tanah, menopang Shen Haihua dengan paksa. Lutut seorang pria mewakili martabat seorang pria. Kamu hanya bisa berlutut di depan orang tua dan gurumu. Sekarang bukan waktunya untuk mengejar tanggung jawab, prioritas utama adalah menyelesaikan masalah. Di mana mayat orang-orang itu? Chen Ye berkata dengan tenang. Semakin banyak kali ini, semakin tenang orang yang mengendalikan arah. Di lantai 17. Ayo, bawa aku untuk melihat. Ketika dia datang ke kamar di lantai 17, Chen Ye menemukan 10 mayat. Dia membuka salah satu mayat, dan ketika dia melihat bekas luka dan sorot matanya yang tajam, sepertinya ada amarah yang membara di hatinya. Kelompok orang ini hampir hancur sampai mati. Metodenya brutal. Dan sepertinya pelaku menikmati prosesnya. Tapi yang mengejutkan Chen Ye adalah bahwa beberapa bekas luka itu sama sekali tidak disebabkan oleh energi dan energi huasia yang sebenarnya. Apakah kamu sudah memeriksa pengawasannya? Pengawasan dalam kelompok dihancurkan terlebih dahulu oleh kotoran Lu Zewen. Jejak terganggu. Chen Ye bertanya, selain ini, apakah Anda menemukan yang lain? Belum. Saya sudah meminta seseorang untuk memeriksa. Apakah saya perlu memberitahu polisi? Chen Ye menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya memberitahu polisi tentang hal semacam ini, kami masih harus mengandalkan kami. Ngomong-ngomong, untuk menemukan anggota keluarga almarhum, selain klaim asuransi yang dibeli oleh grup, setiap keluarga akan memberikan 10 juta lebih dan menggunakan uang saya untuk pergi. Proses. Shen Haihua terkejut, Chen Ye ini terlalu enggan. Uang asuransi saja sudah cukup bagi keluarga orang-orang ini untuk hidup dengan baik, tetapi sebagai hasilnya, Chen Ye mengeluarkan sejumlah uang lagi. Dari sudut pandang pengusaha, tidak ada keuntungan sama sekali. Tapi dari sudut pandang manusia, tindakan Chen Ye tidak diragukan lagi benar. Tiba-tiba, mata Chen Ye menyipit, dia menemukan sesuatu, dan buru-buru datang ke mayat. Mayat itu memegang satu tangan dengan erat, dan wajah pucat itu menunjukkan sikap pantang menyerah. Chen Ye membuka tangan pria itu dan menemukan tombol dengan simbol khusus tergeletak di telapak tangannya. Sepertinya orang ini tahu bahwa dia akan mati, dan meninggalkan petunjuk terakhir untuk kelompok itu pada saat terakhir. 10 juta lagi untuk orang tua dan anak-anaknya. Chen Ye memerintahkan. Setelah itu, Chen Ye mengambil tombol, polanya sangat aneh, tidak seperti budaya Tiongkok, dia memikirkannya, dan langsung menghubungi Yingqing. Saya ingin memeriksa sesuatu, mengambil gambar dan mengirimkannya ke email Anda. Dalam waktu 1 jam, saya ingin tahu hasilnya. Baik. Telepon ditutup. Chen Ye tahu bahwa mencari Yingqing adalah pilihan yang paling tepat. Komando Jiwa Naga melakukan misi di dalam dan luar negeri sepanjang tahun, dan database mereka memiliki lebih banyak hal daripada organisasi dan pasukan biasa. 10 menit kemudian, telepon Chen Ye berdering. Tuan Ye, saya mengetahui tentang tombol ini. Pola di atasnya berasal dari negara pulau yang disebut masyarakat Wuhuang. Pimpinan masyarakat Wuhuang adalah Takeshi Kitano, yang sangat kuat dan memiliki 100.000 orang percaya. Di negara pulau, ini Kitano Takeshi hampir dianggap sebagai keberadaan seperti dewa oleh penduduk pulau. Komando Jiwa Naga kami memiliki konflik dengan masyarakat Wuhuang di perairan Laut Cina Selatan, dan kami berdua kalah. 7 anggota tim kami meninggal. Ini adalah kekuatan yang sangat mengancam Cina, mengapa Anda tiba-tiba ingin tahu tentang ini, Tuan Ye? Mata Chen Ye dingin, dan dia bertanya, apakah ada orang dari masyarakat Wuhuang yang datang ke Tiongkok baru-baru ini? Yingqing memadat dan memiliki firasat buruk, tetapi masih berkata, saya memeriksanya sekarang, dan itu benar. Kelompok tamu baru-baru ini tiba di Huaxia melalui pelabuhan Jiangcheng dan tinggal di Hotel Bintang 5 yang diresapi dengan ibu kota Jepang. Beri aku alamatnya. Baik.
Secara alami, Shen Haihua mendengar isi panggilan itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Ye, apa yang harus saya lakukan dengan perkumpulan Kaisar Bela Diri? Chen Ye melihat koordinat di telepon dan tersenyum dingin. Negara ini adalah landasan kelangsungan hidup semua orang. Jika Anda menemukan kekuatan yang ingin menghancurkan stabilitas Cina, Anda tidak perlu belas kasihan, bunuh.